Oke, jadi gue lagi mau bahas tentang suku bunga. Nah, di suku bunga sebenarnya kalau di soal pasti akan ada namanya itu dana yang mau dipinjam. Biasanya dikasih tahu jelas gitu kayak dananya berapa rupiah atau berapa dolar gitu kan. Terus ada interestnya atau bunganya yaitu dalam bentuk persen biasanya. Terus masanya gitu kayak waktunya berapa bulan atau berapa tahun. Ya bisa macam-macam tergantung soalnya. Nah, kalau ada suatu kompensasi biasanya dikasih tahu antara dalam bentuk persen atau dalam bentuk dananya gitu kayak explicitly disebutin kayak berapa rupiah atau berapa dolar gitu. Apalagi ya yang biasanya dari soal. Pokoknya itu. Terus ada lagi kayak jenis soal dimana dia tuh ngasih tahu ada periode gimana ya? Jadi itu kayak di soal akuntansi yang misalnya kalau ada diskon 2% kalau misalnya lu balikin di hari ke-10 pada sebenarnya deadline itu hari ke-30 gitu. Kayak intinya ada something like that. Gue masih belum terlalu tahu itu tentang apa, tapi intinya ada rumus buat ngitung jenis soal yang kayak gitu. Yang pertama oke. Jadi yang pertama itu jenis soal dimana yang diketahui itu ada uangnya terus kayak suku bunganya itu sederhana dan tanpa saldo saldo kompensasi. Ya, tanpa saldo kompensasi. Nah, itu tuh rumusnya I kali L kali N per L kali M ya kali M sama dengan hasilnya. Setelah kita nemu I simple itu, kita bakal masukin ke rumus EAR. Gue lupa EAR itu singkatan dari apa, tapi pokoknya EAR. EAR itu jadi nulisnya gini. EAR sama dengan dalam kurung 1 tambah I simple per M tutup kurung pangkat M kurang 1 sama dengan itu EAR gitu. Oke, lanjut ke suku bunga sederhana dengan saldo kompensasi. Kalau itu gimana? Kalau itu tuh rumusnya I simple sama dengan I kali L kali N per L dikurangin buka kurung CB persen kali L tutup kurung kali M gitu. Jadi kalau yang ini dia itu CB itu sebenarnya ya gue nggak jelasin ya. Pokoknya kalau yang tadi I sama dengan interest itu bunganya, L sama dengan dana yang mau dipinjam, terus N itu periodenya gitu. Misalnya lu pinjam 8 bulan, tapi bunganya kan per tahun nih misalnya. Berarti cara ngitungnya itu bulan lu mau minjem per 12. Nah, kalau M itu dia itu kayak intinya N tapi dibalik. Jadi 12 per 8 gitu. Oke, lanjut ke yang suku bunga sederhana dengan saldo kompensasi. Kalau itu tuh caranya CB itu persentase saldo kompensasi yang diminta gitu. Yang diminta sama peminjamnya lah ibaratnya gitu. Kadang di soal dikasih tahu dalam bentuk persen. Kalau kayak gitu ya udah masukin sesuai rumus aja. Tapi kadang dikasih tahu explicitly gitu kayak saldonya itu saldo kompensasinya itu misalnya 5 juta gitu. Berarti nggak usah masukin CB persen kali L, kayak langsung masukin angkanya aja gitu. Dan jangan lupa abis ketemu I simple hitung EAR. Terus lanjut ada suku bunga diskonto tapi tanpa saldo kompensasi. Kalau ini rumusnya itu simple sama dengan I kali L kali N per L dikurang buka kurung I kali L kali N tutup kurung set gitu kan, terus kali M. Dan jangan lupa abis ketemu I simple hitung EAR. Kalau yang selanjutnya itu suku bunga diskonto dengan saldo kompensasi. Nah, kalau yang ini dia itu rumusnya I simple sama dengan I kali L kali N per L dikurangin I kali L kali N tutup kurung, ya itu ada kurungnya gitu, dari mulai dari I nya, terus itu dikurangin lagi CB persen kali L tutup kurung kali M. Nah, tapi yang tadi kita pelajarin itu kan kelihatannya kayak cuma masukin rumus, dan emang benar gitu kalau misalnya diketahui gitu berapa minjemnya, berapa banyak duit yang dipinjam, berapa persen suku bunganya dan lain-lain. Sebenarnya sebenarnya kelihatan kita bisa gitu tinggal masukin rumus-rumus apa itu semua rumus yang ada, tapi itu hanya berlaku kalau jenis soalnya itu kayak ini bukan dari dasar tapi nggak itu hanya berlaku kalau perusahaannya itu lagi nggak terlalu desperate buat mendapatkan dananya gitu dengan di exact dan yang mereka butuhkan saat itu juga. I don't know, intinya dia gini, kalau misalnya itu kayak perusahaan itu desperate banget, mereka harus beli lengkap tapi kurang dana dan mereka minjem dana itu desperate. Tapi kalau misalnya kayak ya emang mau nambah modal, emang mau whatever kayak nggak terlalu urgent, ya bisa caranya pakai masukin aja rumus. Nah, ini nih cara yang kalau misalnya perusahaan desperate itu agak tricky karena bayangin semua rumus yang tadi kita bahas itu dibikin kan ada punya bisa bilang atau berbeda bisa bilang, pokoknya kalau ada peran gitu kan yang atas sama yang bawah, basically yang bawah itu jadi sama dengan nilai yang dipinjamnya, dan kita akan pakai yang namanya aljabar gitu. Jadi anggap perusahaan itu ada desperate gitu kan, berarti itu sama dengan semua yang ada di bawah gitu kan, ada ya kan bentuk semua yang ada di bawah itu jadinya sama dengan yaitu what do you call it, sama dengan dana yang mau pinjam, jumlah dana yang mau pinjam itu. Nah, terus habis itu apa, habis itu lu cari apa tuh namanya bahasanya, kayak di sini kondisinya itu L jadinya tidak diketahui, kayak lagi nyari aljabar gitu, kayak X sama dengan apa gitu. Nah, ibaratnya L ini kayak X gitu, anggap apa gitu. Nah, terus basically ya udah kita cari aja gitu rumus apa, nggak pakai rumusnya, misalnya contoh seandainya perusahaannya desperate banget gitu, kayak gue butuh dananya sekarang ini banget gitu, anggaplah perusahaannya mengalami seperti itu. Nah, terus mereka mau minjem duit dengan suku bunga diskonto dengan saldo kompensasi. Berarti kan rumusnya I simple sama dengan I kali L kali N per L dikurangin buka kurung I kali L kali N tutup kurung kurang buka kurung CB persen kurang bukan CB persen kali L tutup kurung kali M. Berarti kan gitu rumusnya. Berarti yang kita harus mencari L karena yang di bawah yang tadi yang panjang itu udah menjadi itu sama dengan jumlah duit yang kita pinjam. Misalnya kita pinjam 500 juta, ya udah itu top 500 juta gitu. Nah, kalau yang ini berarti kan L-nya berapa dong gitu. L-nya kita cari dengan aljabar, yaitu dengan kayak misalnya L dikurangin buka kurung I kali L kali N tutup kurung kurang buka kurung CB persen kali L tutup kurung sama dengan 500 juta. Ya udah kita kayak pakai sistem what do you call it, gue nggak tahu aljabar, tapi intinya ya masukin rumusnya dan you will find jumlah L yang sebenarnya gitu. Dan setelah lu ketemu jumlah L-nya itu dimasukin ke di atas di I kali L kali N per berapa, nah masukin di L-nya itu gitu sama dengan berapa, selesai udah deh jadinya tinggal cari A-nya. Nah,
terus yang gue bilang tadi ada yang namanya kayak discount something yang 2/10 dan deadline-nya kayak 30 hari whatever. Ada yang kayak gitu kan. Nah, yang gue masih nggak ngerti, tapi kayaknya sih tinggal ya udah masukin rumus. Jadi rumusnya itu APR sama dengan diskon persen per 100% kurang diskon persennya, terus dikali 360, ini adalah hari dalam setahun ya, 360 per days of credit, gue lupa kata-katanya apa, pokoknya days of credit something, wait gue cari dulu. Oke, jadi 360 per total days of credit dikurangin discount period gitu. Nah ya benar, discount period. Oke, jadi kan kita lihat ada kiri sama kanan. Yang kiri itu yang tadi yang discount persen something. Terus yang kanan itu kayak lebih fokus ke ngitung waktunya. Nah, yang kanan ini itu adalah M-nya sekarang. Jadi waktu nyari AR, ya udah kan, misalnya kita udah tahu nih E-simple-nya berapa. Nah, M-nya itu kita pakai yang itu, yang sisi kanan itu, yang fokus di ngitung waktu. Itu adalah M-nya. Terus E-simple-nya yang mana? Nah, E-simple-nya itu sebenarnya ya udah yang tadi lu hitung tadi APR. Gue nggak tahu kenapa namanya jadi APR, tapi sebenarnya itu juga E-simple-nya gitu. Intinya begitu. Itu manajemen keuangan bab pertama setelah UTS.